you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. I'm so happy. Yes, I know. I'm so happy.
kelas 5 dan kelas 6, siapkan alat tulismu, Alkitabmu ya. Lalu catat nanti setelah firman Tuhan ini diberitakan, mungkin nanti Miss Cindy sebagai guru agama di sekolah kita akan memberi tugas kepada kalian ya. Baik. Tema kita pagi ini adalah tentang kasih ya, tentang kasih. Beberapa menit ke depan Miss akan menyampaikan dan menjabarkan tentang kasih. Nah, ayat hafalan masih ingat semua anak-anakku? Dari Markus pasal yang ke-12 ayat 30 sampai dengan 31. Yuk, sama-sama ya. Di rumah anak-anakku sambil menghafal, Miss juga membacakan dan kita menghafal bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, jadi ada dua ya, kasih kepada Tuhan yang pertama, lalu kasih kepada manusia. Oh, kasih kepada manusia tuh kasih yang kedua ya Miss? Bukan. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia itu sama-sama kasih yang pertama. Loh kok gitu Miss? Iya, karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus membuktikan, mempraktekkan mengasihi manusia yang merupakan manusia adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita mengasihi manusia atau sesama kita, berarti kita juga mengasihi Tuhan. Nah, hukum ini tidak ada yang pertama dan tidak ada yang kedua ya, tetapi ini semua satu kesatuan yang utuh ya. Seperti ini contohnya. Saya mengasihi Tuhan ya, mengasihi Tuhan, berdoa setiap hari, membaca Alkitab setiap hari ya kan, lalu memuji Tuhan, wah angkat tangan sampai tinggi-tinggi, pelayanan di gereja, main musik ya, lalu membantu pendeta, menerima tamu ya, dan melakukan tugas-tugas pelayanan yang lain. Tetapi saya tidak bisa mengasihi manusia ya, hanya mengasihi Tuhan aja deh, saya berdoa saja sama Tuhan aja, manusia nggak perlu. Kalau manusia itu tidak menguntungkan saya tidak mau sayang sama dia, saya tidak mau kasih kepada dia ya, saya tidak mau menolong dia, tidak mau mendoakan dia, tidak mau membantu dia. Nah, itu namanya sama juga tidak mengasihi Tuhan ya, karena tidak mengasihi sesama yang merupakan manusia yang merupakan ciptaan Tuhan ya. Lalu saya maunya mengasihi sesama aja, mengasihi mama papa, saudara-saudara, kakak adik ya, om tante, opa oma, semua yang ada di sekitar saya cuma mau sayang. Tuhan mah masa bodoh, nggak mau berdoa, nggak mau baca Alkitab, nggak mau memuji Tuhan, nggak mau melayani, nggak mau apa-apa. Masa bodoh Tuhan ya, saya mengasihi manusia saja. Tuhan tidak bisa ya. Harus satu kesatuan yang bulat dan utuh, yaitu mengasihi Tuhan ya, dipraktekkan dengan mengasihi sesama ya, dipraktekkan mengasihi Tuhan dengan tadi berdoa, membaca Alkitab rutin ya, lalu memuji Tuhan, melayani ya, lalu memberitakan kabar baik kepada orang yang belum mengenal kepada Tuhan ya. Itu namanya mengasihi Tuhan ya, bukti dari mengasihi Tuhan. Bukti mengasihi sesama. Nah, bukti mengasihi sesama, contohnya di rumah. Contohnya nih, kamu kan bilang sayang sama mama papa ya kan, bilang sayang sama mama papa hari Valentine Day, hari Imlek, hari Natal ya, atau perayaan ulang tahun mama papa dan segala macam, itu mengucapkan selamat ulang tahun, selamat Natal dan segala macam. Tetapi kalau di rumah ucapan sih cepat ya, selamat ulang tahun mama, selamat ulang tahun papa ya kan, selamat hari Natal mama, selamat hari Natal papa, cepat ucapan seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah bukti setiap hari kalian di rumah. Nah, contohnya misalnya, lihat papa lagi cuci motor, ya kan? Udah repot nih papanya, aduh bajunya udah basah semua, celana papa sudah basah. Terus kekurangan alat pencuci atau alat katakanlah sabun untuk pencuci motor itu ya. Lalu dipanggil satu nama, Miss pakai nama Jeffrey aja ya, semoga anak-anak nggak ada yang nama Jeffrey, nanti tersinggung. Ya, Jeffrey tolongin papa ambil sabun di kamar mandi.
atau di tempat suatu kotak khusus tempat sabun cucian motor ya. Lalu Jeffrey jawab, males orang lagi asik, lagi main game, orang lagi enak ini disuruh-suruh gitu ya. Marah-marah gitu ya. Padahal papanya cuma ngomong satu ya, tolong Jeffrey ambilin sabun, nih kurang sabunnya habis. Padahal itu motor dipakai siapa? Dipakai nganter Jeffrey ke sekolah, dipakai nganter mama ke pasar, dipakai untuk anak-anak juga, iya kan? Tetapi ketika motornya kotor mau dicuci, minta tolong ambil sabun saja tidak mau. Nah, itu namanya bukan mengasihi ya, bukan mengasihi, itu pemalas, tidak menghargai dan menghormati orang tua. Nah, bukti kasih kepada sesama contohnya seperti itu ya. Contohnya seperti yang tadi disampaikan ya. Baik, bukti cinta kasih kepada Tuhan, mengabdi ya, menyembah Tuhan. Bukti kasih kepada sesama yang di rumah aja dulu, karena kamu masih kecil, masih SD ya, belum bisa membuktikan kasih kepada banyak orang di sekitarmu, belum bisa. Tetapi hal-hal yang kecil yang ada di rumah, misalnya lihat mama sibuk potong-potong sayur, cuci-cuci sayur ya, nyapu, cuci piring, ngepel, cuci baju, ya bantu-bantu sedikit. Bantunya apa, Miss? Aku kan masih kecil. Bisa dong bantu. Rapikan kamar sendiri, ya kan? Tempat tidur spraynya, bantal guling ditata, buku-buku di meja belajar ditata, kamar sendiri disapu, kamar sendiri dipel. Kan kalau udah kelas 3 sudah bisa ya. Kelas 3, 4, 5, 6 sudah bisa ya. Rapi-rapikan dindingnya yang kotor, ada sawangan-sawangan kotor itu dibersihkan ya, ditata rapi sehingga rapi, kamarnya rapi ya. Lalu kalau baunya nggak enak itu terus dikasih penyegar ruangan supaya harum ruangannya, supaya segar, jendela dibuka supaya udara berganti gitu ya. Itu juga merupakan bentuk kasih kepada sesama, yaitu orang tua di rumah. Karena duniamu masih anak-anak ya, duniamu ya di rumah ya. Buktikan cinta kasihmu kepada sesama dalam hal seperti itu. Nah, Miss ada referensi ayat juga tentang kasih. Bagaimana kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama, karena juga firman Tuhan mengajar kita di dalam Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu membuktikan cinta kasih-Nya kepada kita semua, anak-anakku ya, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya yang percaya kepada Yesus mendapat keselamatan, ya kan? Itu Tuhan sudah membuktikan dulu. Jadi firman Tuhan tuh bukan cuma bicara kasih ya, sayang, hormat ya, menghargai orang lain, menghargai sesama, bukan, tetapi Dia sudah terlebih dulu membuktikan kepada kita semua tentang cinta kasih-Nya dengan datang ke dunia ini ya, sebagai manusia. Dia tanggalkan kerajaannya di surga sana, datang sebagai manusia, disalibkan untuk menebus semua dosa kita, dosa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Karena sebetulnya kita tidak layak ya, kita tidak layak masuk surga. Tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia sayang kepada kita, Dia tidak mau kita binasa, Dia tidak mau kita dibakar di api neraka nantinya, maka Dia datang sebagai manusia. Dia ambil semua siksaan yang harusnya kita terima ya, disalibkan, dicerca, dimaki, diludahi, dihina, direndahkan, semua Dia terima. Bahkan sampai tubuhnya semua terkoyak-koyak, hancur untuk kita semua. Tetapi untuk orang yang mau percaya. Kalau yang tidak mau percaya, tidak bisa menerima keselamatan itu. Baik anak-anakku, pesan pagi ini adalah mari kita semua mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan mempraktekkan kehidupan kita sehari-hari, berdoa, membaca firman ya, melayani, memuji, menyembah Tuhan ya, melakukan semampu kita bisa untuk Tuhan, lalu membuktikan cinta kasih kita kepada Tuhan melalui mengasihi sesama yang ada di sekitar kita, mengasihi mama papa, mengasihi saudara-saudara, menjadi penolong bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Baik anak-anakku ya, demikian perenungan singkat dari Miss Lisna. Kiranya apa yang Miss Lisna sampaikan, firman Tuhan yang Miss Lisna sampaikan tertanam dalam di hati kalian, pikiran kalian, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selamat pagi, jelang siang. Tuhan Yesus memberkati.